Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Amma ba'd. Teman-teman, sahabat semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan keterangan Al-Quran dan As-Sunnah, disebutkan bahwa dalam bulan Ramadan terdapat suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Suatu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang indah itu disebut malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Bila mana seorang muslim mengerjakan kebaikan-kebaikan di malam itu, maka nilainya lebih baik dari mengerjakan kebaikan selama 1000 bulan atau sekitar 83 sampai 84 tahun. Mengenai hal ini diisyaratkan dalam surat Al-Qadr bahwa malam itu adalah malam yang mulia, malam yang diturunkannya Al-Quran sebagai kitab suci yang terakhir. Surat Al-Qadr itu lengkapnya sebagai berikut. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Malam itu penuh kesejahteraan sampai terbitnya fajar. Maka dari itu, keagungan dan keistimewaan malam Lailatul Qadar pada dasarnya terletak dalam dua kemuliaan, yaitu turunnya Al-Quran atau kita sebut nuzulul Quran itu sendiri dan turunnya para malaikat dan jumlah yang besar, termasuk di dalamnya malaikat Jibril. Pada malam turun, di malam itu para malaikat turun dengan cahaya yang cemerlang, dengan cahaya yang penuh kedamaian, dengan cahaya kesejahteraan. Kedatangan mereka adalah untuk menyampaikan ucapan kepada orang yang melaksanakan puasa Ramadan dan melaksanakan ibadah lainnya. Kemuliaan turunnya Al-Quran merupakan hari yang agung dan bersejarah. Turunnya kitab suci itu merupakan titik awal dimulainya suatu kehidupan atau dunia baru yang terlepas dari kesesatan dan kezoliman menuju kebenaran yang hakiki. Mengenai ketentuan waktu kapan malam Lailatul Qadar itu terjadi, tidak ada ketetapan secara pasti dalam tanggal-tanggal bulan Ramadan. Akan tetapi, kalau dianalisa dan difahami dari surat Al-Qadr tersebut dan dikaitkan dengan ayat 185 surat Al-Baqarah yang berbunyi Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asyhara falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul usra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa
yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa untuk hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudian bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu supaya kamu selalu bersyukur. Dari kaitan keduanya, mudah ditarik kesimpulan bahwa Al-Quran turun pada malam Lailatul Qadar dan Al-Quran turun pada bulan Ramadan. Maka malam Qadar pun berada pada bulan Ramadan. Kajian berikutnya adalah mengenai terjadinya malam itu pada tanggal berapa dalam bulan Ramadan. Kita semua tidak tahu. Tentang hal ini dijumpai beberapa riwayat yang satu dengan yang lainnya berbeda karena itu tidak dapat dipastikan. Namun demikian, Nabi mengisyaratkan bahwa malam Qadar itu terjadi pada hari-hari 10 yang berada di akhir bulan Ramadan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa malam yang dinantikan itu jatuh pada tanggal-tanggal ganjil dari 10 hari tersebut. Menurut pandangan beberapa sahabat bahwa malam Lailatul Qadar pada tanggal 27 Ramadan. Pendapat itu didukung oleh Ubay ibnu Ka'ab radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sebagian ulama berpendapat bahwa malam kemuliaan itu berpindah-pindah dalam 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Sebagian lainnya berpendapat bahwa malam itu pasti terjadi pada salah satu tanggal dari bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa Qadar terjadi pada malam-malam ganjil dari 10 hari terakhir bulan Ramadan. Nabi Muhammad SAW bersabda, An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala taharru lailatul qadri fil witri minal ashri wal awahir min Ramadan. Dari Aisyah RA menuturkan, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah malam Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil pada 10 terakhir bulan Ramadan. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Setelah mengetahui keistimewaan malam Lailatul Qadar, pertanyaan berikutnya adalah, sudah sejauh mana sesungguhnya ibadah kita selama ini di bulan Ramadan? Mungkinkah kita meraih malam itu dengan kualitas ibadah yang biasa-biasa saja selama ini? Mari manfaatkan sisa Ramadan untuk lebih sungguh-sungguh beribadah dan meraih malam yang baik dari 1000 bulan. Jadi demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya mewakili dari GP Ansor PAC Anjatan mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.